Lalu ketika itu malaikat Jibril melihat ada salah satu burak yang tertunduk menangis. Ini burak ini kenapa ini? Menangis surangan. Kena corona kah? Kira-kira burak nih ya Allah lah. Kira-kira aja Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang, ini kurang nyaring nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa asli wujudina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Ya, sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraif, wabil khusus pengasuh majelis ta'lim kita Al-Khairat Al-Habib Husin bin Anis Al-Jufri, yang alhamdulillah mudah-mudahan beliau diberikan Allah kesehatan. Mudah-mudahan kita doakan beliau dipanjangkan Allah umurnya, dan mudah-mudahan kita juga yang hadir di majelis ini diberikan Allah keistiqomahan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah, kata Nabi, itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kemudian yang sama-sama kita muliakan para guru-guru agama, para alim ulama, wabil khusus ayahanda guru-guru kita juga yang hadir di dalam majelis ini. Ustaz Daus, ya alhamdulillah juga beliau istiqamah memimpin zikir biasa. Alhamdulillah, sama-sama kita berhadir di majelis ini, berharap mudah-mudahan nanti di dalam surganya Allah dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah firman Allah yang disebutkan di dalam surah Al-Isra yang tadi sudah kita bacakan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, alhamdulillahillazi asra, yang telah memperjalankan ia, bi'abdihi, dengan hambanya, ay bi Muhammadin, lailan. Nah, kalau dalam ilmu nahwu itu adalah isim nakirah, maksudnya pada malam hari sedikit daripada malam. Jadi terjadinya Isra itu hanya sedikit daripada malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jelas Allah Ta'ala jelaskan, perjelas di dalam Al-Quran, Allah mulaikan Nabi itu
Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan daripada tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Apa sebab terjadinya Isra? Di dalam kitab Durratun Nasihin dan Nurul Zalam dijelaskan bahwa di dalam kitab tersebut ada satu cerita. Apa sebab terjadinya Isra? Di dalam kitab itu menjelaskan bahwa antara langit dan bumi itu mereka masing-masing merasa mulia daripada satu yang lainnya, daripada yang lainnya. Apa kata bumi? Wahai langit, kata bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan aku dengan 7 lapis. Ada besertaku itu lautan. Ada besertaku itu, kata bumi, negeri. Apa yang kau miliki, kata si bumi. Langit menjawab, wahai bumi, kata langit, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjadikan aku 7 lapis. 7 lapis. Dan ada besertaku itu bulan. Ada besertaku itu ada matahari dan planet. Sama kita, ada keutamaan. Apa kata bumi lagi? Wahai langit, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan aku, ada besertaku itu Baitullah. Apa yang kau miliki? Langit menjawab lagi. Kata langit, wahai bumi, Allah pun menciptakan aku, ada besertaku itu apa? Yaitu adalah Baitul Ma'mur, menjadi arah kiblatnya bagi para malaikat. Nah kemudian apa kata bumi? Wahai langit, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan aku, ada besertaku itu seorang hamba afdalul makhluqat yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ketika itu langit terdiam. Langit kada kau menjawab lagi. Maka pada malam itu langit meminta kepada Allah, ya Allah, angkat hambamu yang bernama Muhammad ke atas langitmu ini ya Allah, agar hamba menjadi mulia. Maka Allah wahyukan pada malam 27 Rajab. Apa kata Allah kepada malaikat Jibril? Wahai Jibril, ambil burak yang ada di dalam surga. Dan Allah perintahkan kepada malaikat Israel untuk tidak mencabut ruh pada malam hari itu. Tujuannya apa? Supaya pada malam hari itu Allah muliakan hambanya, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita rindukan. Mudah-mudahan kita hadirnya di majelis ini menjadikan sebab kita mendapatkan barokah, ini menjadikan sebab kita mendapatkan rahmah, dan menjadikan sebab turunnya syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Pak Amrullah pemanasan ini ceramahnya ini. Ya insyaallah minggu yang akan datang, nah kita kehadiran seorang ulama yang mudah-mudahan kita ambil berkahnya nanti. Kenapa? Karena para ulama kan sebagaimana Nabi sebutkan, al ulama warasatul anbiya. Para ulama kata Nabi adalah pewarisnya para nabi. Mumpung masih hidup para ulama, ngaji, belajar ke sana. Kenapa? Karena suatu saat ulama tidak ada lagi. Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu dari hati seorang ulama, tapi Allah mematikannya. Dengan bagaimana mencabutnya ilmu tersebut? Dengan biqabdil ulama, dengan mematikannya para ulama. Tunggal ikungan mati ulama. Yang sangat ditakutkan, ada sebuah hadis Nabi kita mengatakan tentang akhir zaman. Nabi bersabda, sayati zamanun ala ummati yapirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang, kata Nabi, atas umatku, mereka akan menjauh daripada ulama.
Apa sebab ini? Umatku kata Nabi menjauh daripada ulama. Apa sebab? Apabila ini terjadi kata Nabi, payabataliyahumullahu bi salasati baliyatin. Allah akan menurunkan atas mereka itu 3 bala. Nah, ini hati-hati ini. Allah turunkan 3 bala. Yang pertama, yarfa'u anhu bil barakati min kasbihim. Allah angkat daripadanya itu keberkahan di dalam usaha mereka itu. Bagawi kada berkah lagi. Dapat duit lakas habis jua. Kenapa? Jauh daripada ulama. Makanya dekatilah para ulama. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, man talabal ilma takaffalallahu birizqihi. Siapa yang menuntut ia akan ilmu, Allah jamin dengan rizkinya. Allah yang menjamin. Nah, ini. Yang kedua, balaknya Allah turunkan. Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Apabila umatku menjauh daripada ulama, apa yang terjadi? Allah akan menjadikan pemimpin-pemimpin mereka pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, ini yang ditakutkan. Yakhrujuna minat dunya bighairi iman. Akan keluar kata Nabi, mereka dengan ketiadaan beriman. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita lah hadirnya di majelis ini istiqamah. Ditakutkan kita mati tidak beriman, na'udzubillah. Kalau sudah mati tidak beriman, Allah apa yang kita harapkan nanti di akhirat? Seandainya kita ibadah tidak serajin orang yang rajin, tapi mati beriman, apalagi ibadahnya rajin. Makanya Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hasilnya satu, yaitu mengerjakan salat yang asalnya 50 menjadi 5. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharatan. Siapa kata Nabi meninggalkan sembahyang itu dengan sengaja ia tinggalkan, maka kafirnya itu nyata kata Nabi. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang rajin dalam ibadah. Bibarakati habibina Al-Habib Husin bin Alis Al-Jufri lah. Dan dengan berkat para habaib, para ulama-ulama kita, guru-guru kita, siapa lagi harapan kita ke depan kalau bukan mereka? Makanya dekatilah mereka. Jalisul ulama, duduklah bersama para ulama. Kenapa? Karena banyak manfaatnya. Nah, ini. Nah, jadi kembali menyampaikan insyaallah minggu depan. Mudah-mudahan semuanya bisa berhadir di majelis inilah. Ajak kawan-kawannya, bawai keluarganya, kita ambil berkahnya. Ya, insyaallah mungkin akan diijazahkan zikir ya. Nah, insyaallah rugi kita tidak hadir di minggu yang akan datang. Pokoknya biar hujan datang aja pian. Insyaallah aman aja, tapi insyaallah kita doa sama-sama yang ada 40 orang lebih ini, mudah-mudahan minggu yang akan datang, malam Kamis yang akan datang tidak hujan. Kenapa? Karena doa 40 orang yang berkumpul doanya wali. Mana dalilnya? Doaul arba'in ka doail wali kata Nabi. Doa 40 orang yang berkumpul ini doanya sama doa walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi perbanyak jamaah luar biasa. Doanya itu diijabah Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak, sampai jam berapa kita sudah nih? Sakad ingat lagi ulun kelawasan ceramah nih Allah. Harus akan jadidin. Musiah ulun jam 12 saja tuntung nih ya dah. Biasanya waktu kita jam setengah 10 selesai. Paling lambat jam 10. Nah, ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Apa yang terjadi pada malam hari itu? Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril kata Allah, ambil burak yang ada di dalam surga. Berangkat Jibril masuk ke dalam surganya Allah. Ketika masuk malaikat Jibril ke dalam surga,
Ternyata burak itu tidak hanya satu. Jumlah burak itu di dalam kitab tersebut ada 40.000. Kalau pian takuni ulun guru, pian di mana tahu 40.000? Hitung kan pian? Apakah di absen? Kakak tahu juga lah. Cuma 40.000 jumlah burak tersebut. Jadi malaikat Jibril masuk, oh ada 40.000 sekalinya. Kada seikung kada burak itu. Burak itu kan diambil dari bahasa Arab, artinya barkun, artinya kilat. Wajar itu sejauh mata memandang kecepatannya. Kenapa? Karena kilat. Barkun itu adalah burakun, artinya kilat. Makanya Nabi berikan keutamaan bagi orang yang menjaga salatnya. Man hafaza ala salati akramahum bi khamsi khisal. Siapa yang memelihara ia akan salatnya, Allah muliakan dengan 5 perkara. Yang salah satunya itu adalah ketika ia murus ala sirati kalbarki, ketika ia melewati titian siratal mustaqim, itu bagaikan kilat yang menyambar. Yang murru ala sirati kalbarki. Nah itu, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga salat kita, sembahyang kita lah. Nah ini. Nah kemudian, lalu ketika itu malaikat Jibril melihat ada salah satu burak yang tertunduk menangis. Ini burak ini kenapa ini? Menangis surangan. Karena corona kah? Kira-kira burak nih ya Allah lah. Kira-kira aja Pak. Didatangilah oleh malaikat Jibril. Wahai burak, kata Jibril, kenapa engkau menangis? Wahai Jibril, semenjak 40.000 tahun yang lalu, kata si burak tadi, aku mendengar nama Muhammad yang tertulis di dahiku ini. Ini semua burak itu tertulis di dahinya itu adalah pas Nabi kita, nama Nabi kita di dahinya. Nama Nabi kita tertulis di dahi itu. Semenjak 40.000 tahun yang lalu, kata burak, aku mendengar nama Muhammad itu, maka semenjak itulah aku jatuh cinta dengan nama orang tersebut. Aku ingin berjumpa, aku ingin bertemu dengan nama seseorang yang bernama Muhammad tersebut. Di mana orangnya? Dan semenjak aku tidak bisa makan dan minum lagi. Luar biasa kerinduan si burak ini 40.000 tahun yang lalu. Nah lalu malaikat Jibril menawarkan, wahai burak, hendakkah engkau bertemu dengan orang yang engkau rindukan tersebut? Ini binatang, ini malaikat Jibril ini menawarkan kepada seseorang yang merindukan Nabi kita. Bagaimana kita sebagai umatnya? Apakah kita merindukan beliau? Itu pertanyaannya. Bagaimana caranya kita hendak mendapatkan syafaat baginda Nabi? Sallu, bersolawatlah kita, perbanyak solawat. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa, kata Nabi, bersolawat 1 kali pian baca solawat, Allah akan mensolawati. Maksudnya memberikan rahmat. Makanya ulama telah membagi itu. Salawatnya malaikat beda dengan salawatnya Allah. Salawatnya Allah beda dengan salawatnya hamba. Di mana bedanya? Kalau hamba itu mendoakan dengan tambahan rahmat. Kalau malaikat salawatnya memintakan ampun, tapi kalau Allah salawatnya adalah memberi rahmat. Ini 3. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini belum Nabi berangkat lagi nih. Ini baru buraknya saja lah. Tapi mudah-mudahan minggu depan disambung lagi dengan guru-guru kita. Karena Isra dan Mi'raj itu mengandung 2 makna. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Yang kedua, Mi'raj itu adalah tangga yang Allah Ta'ala turunkan untuk menjadi apa? Tangga naik ke langit
yang pertama sampai ketujuh, kemudian menembus arasy, sidratul muntaha dan mustawa. Itu Mi'raj. Nah ini Isra dan Mi'raj itu adalah dua. Nah kemudian dibawalah burak tadi ke hadapan Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah sedang berbaring-baring di Hijr Ismail, itu dekat Baitullah. Di Hijr Ismail itu Nabi berabah-abah di situ. Datang malaikat Jibril mengucapkan salam. Assalamu alayka ya sayyidal mursalin. Kata Nabi. Dijawablah oleh malaikat, dijawablah oleh Nabi kita. Nabi kita, apa kata Nabi? Wa alaikassalam ya ruhal amin. Dijawab oleh Nabi kita. Kemudian kata Jibril, ya Muhammad, marilah engkau ikut saya. 4 ulun bian. Kemana kata Nabi? Ke hadratnya Allah. Lalu Rasulullah ini dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi itu dibaringkan, dirabahkan, dibedahlah dada Nabi. Dan di dalam tarikh disebutkan bahwa Nabi ini pernah dibedah itu 4 kali dalam kehidupan beliau. Yang terakhir adalah ketika beliau Isra dan Mi'raj Nabi kita. Dikeluarkan dari hati Nabi itu tempat waswas syaitan, dimasukkan ke dalam hati Nabi itu ilmu, dimasukkan ke dalam hati Nabi itu ihsan, dimasukkan ke dalam hati Nabi itu sifat-sifat yang baik. Nah ini, kalau kita tidak keluar, kenapa tempatnya ada di sini masih? Makanya kita ini dianjurkan berzikir. Afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Coba ulun teringat bahari lah. Apa ujar abah guru? Ujar Sidin Bahari bila ikam bila berzikir. Ingatkan kata beliau. Ketika kita mengatakan la ilaha, tanamkan di hati kata beliau. Hanya Allah yang ada. Ditakutkan kalau bina la ilaha pas mati kata beliau. Nah jadi itu yang disampaikan beliau. Ingat ketika kita mengatakan la ilaha, di dalam kitab ada menjelaskan lagi, yaitu Al-Jauharul Mauhub nama kitabnya. Di situ ada penjelasan siapa yang memanjangkan zikir daripada la ilaha illallah. La-nya dipanjangkannya, Allah akan menggugurkan 4.000 dosa daripada dosa-dosa besar. Nah itu fadilahnya. Dalam kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, di sana ada bacaan tersebut. Fadilah daripada zikir la ilaha illallah. Allah kukurkan 4.000 dosa daripada dosa-dosa besar. Nah kemudian setelah itu dirapatkan kembali, setelah dibedah, kemudian Nabi artinya dibawa oleh malaikat Jibril untuk mendatangi burak tadi. Perjalanan Nabi berlanjut. Kemudian Nabi menempuh perjalanan melewati 5 tempat. Yang pertama Nabi singgah di bumi Thaibah, itu Madinah namanya. Berangkat lagi, singgah lagi di tempat yang kedua dinamakan dengan bumi Madian namanya. Madian itu ada sebuah pohon di situ, tempatnya Nabi Musa berteduh dan Nabi diminta oleh malaikat Jibril untuk sholat 2 rakaat di situ. Melanjutkan lagi Nabi ke tempat yang ketiga, itu adalah Tursina, tempat mukalamahnya Allah akan Nabi Musa. Kemudian yang keempat di Baitul Laham. Apa itu Baitul Laham? Tempat Nabi Isa dilahirkan. Dan kemudian terakhir di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Disitulah Nabi. Ketika masuk Nabi, ternyata di dalam masjid itu ada ruh-ruh para nabi, ruh-ruh para rasul dan para wali. Ternyata menunggu Nabi di situ untuk menjadi imam. Nabi, kenapa? Nabi paling fasih bacaan. Nabi menjadi imam menurut riwayat, qomatlah malaikat Jibril, kemudian Nabi menjadi imam sholat dan menjadi makmumnya para nabi, para rasul
dan para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat, apa yang terjadi? Nabi kehausan. Ketika kehausan itu, malaikat Jibril membawakan 3 wadah. Yang pertama berisikan air susu, yang kedua berisikan air arak, yang ketiga berisikan air biasa. Namun jelas pian sudah paham dan mengerti, pian sudah paham dan hafal ceritanya Nabi memilih air susu. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, tepat pilihanmu. Namun sayang, sangat disayangkan, Nabi tidak menghabiskan air susu tersebut. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, seandainya engkau menghabiskan air susu ini, niscaya umatmu tidak ada yang masuk ke dalam neraka. Lalu Nabi hendak memiliki bahasa. Apa kata malaikat Jibril? Tidak bisa lagi, sudah kada kawal lagi, sudah. Itulah takdirnya Allah. Ada di antara umatnya Nabi nanti yang masuk ke dalam neraka, dan ada di antara umatnya Nabi yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihan Nabi tepat. Tapi kata malaikat Jibril, seandainya engkau memilih air arak, apa yang terjadi? Maka umatmu tidak ada yang beriman, karena ada yang berimannya. Nah, dan seandainya kata malaikat Jibril engkau memilih air biasa ini, maka umatmu akan karam di dalam kemaksiatan. Yang Nabi memilih susu aja banyak yang maksiat, apalagi Nabi memilih yang lain. Nah, itulah cerita Isra Mi'raj. Berangkat Nabi di langit yang pertama, didatangkan Mi'raj tangga. Di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua berjumpa Nabi dengan Nabi siapa? Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya 2 orang di sana. Apa hikmahnya? Karena Nabi Isa akan turun nanti di akhir zaman. Di langit yang ketiga Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat Nabi Musa bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima berjumpa Nabi dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu Nabi dengan Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi kita, ya Muhammad, apabila engkau nanti pulang ke alam dunia, sampaikan salamku kepada umatmu, perbanyaklah menanam pohon di dalam surga. Apa pohonnya? Perbanyaklah membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ia baca 1 kali sama ia menanam pohon di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Nabi melanjutkan perjalanan, kemudian Nabi berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Nabi tersungkur dalam keadaan sujud. Allah menyuruh minta kepada Nabi kita, ya Muhammad, pinta apa yang kau pinta. Namun Nabi tidak meminta, Nabi diam saja. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi kita untuk mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalaman Nabi dan umatnya. 50. Nabi tidak pernah protes lah, ini perintah Allah. Sampai di langit yang ketujuh setelah bulik tadi, diam-diam aja malaikat Nabi tadi, Nabi Ibrahim. Di langit yang keenam Nabi Musa bertakun, ya Muhammad, apa yang kau bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata Nabi kita? Wahai Nabiullah, saya, artinya bahasa kitanya, ulun membawa perintah Allah, yaitu sembahyang 50 kali dalam sehari semalam. Apa ujar Nabi Musa? Ya Muhammad, minta keringanan. Kebanyakan umatku aja gana-gana kada kawa. Saitu banyaknya. Bahari ya ujar Nabi Musa, umatku itu siang sekali, malam sekali, ya kada kawa, apalagi 50. Minta keringanan. Nabi minta keringanan, dikurangi 5. Sampai Nabi Musa takut, Nabi Musa 45 kurangnya. Minta kurangi lagi kata Nabi. Ujar Nabi Musa, sampai 9 kali, sisa 5 lagi. Nabi Musa bertakun pulang, wahai Muhammad, kayak apa sudah berapa? Sisa 5 lagi. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, minta keringanan lagi. Sisa 5 suruh minta keringanan lagi. Nah, apa yang terjadi? Ujarnya Nabi kita, ya Nabi Allah,
Supan sudah, supan sudah bahasa kita itu. Kenapa aku malu kepada Allah? Biar sudah kami untuk mengerjakan sholat 5 waktu ini dalam sehari semalaman. Makanya Nabi mengatakan, man hafaza ala sholati akramahullahu bi khamsi khisalin. Nabi tadi mengatakan dalam sebuah hadis, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itulah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sampai di sini mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ulun apabila ada kata-kata mungkin kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata mungkin ada kekhilafan, ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha lawan pian. Hanya ulun artinya di sini bukan berarti ulun lebih pintar daripada pian. Kita bermuzakarah saling mengingatkan saja. Kenapa? Karena ulun hanya sebagai bada daripada Al-Habib Husin bin Anis Al-Jufri. Kebetulan beliau kadakawa datang pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama beliau minggu depan bisa hadir di majelis kita ini. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.